Hari ini saya sudah baca buku ini setengah, isinya bagus sekali. Jadi judulnya adalah Living in the Present, hidup di saat ini. Itu topik saya hari ini, indahnya hidup pada saat ini. Jadi buku ini sudah saya baca tadi dengan seksama. Akan saya ceritakan sebagian dari buku ini, sebagian juga adalah ide atau apa yang ingin saya sampaikan. Jadi ceramahnya hybrid. Sebagian dari buku ini, sebagian dari saya. Bapak Ibu Saudara, Living in the Present, buku ini bagus sekali. Beliau menyampaikan bahwa kalau seseorang tidak hidup pada saat ini, maka dia akan tidak damai. Dia akan diganggu oleh dua hal. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa depan. Masa lalu dan masa depan ini bisa menggigit kita, kata beliau. Bagaimana menggigit kita? Coba kita renungkan masing-masing. Semua penyesalan itu adalah dari masa lampau. Semua penyesalan itu adalah dari masa lampau. Dan semua jenis kekhawatiran adalah masa depan. Jadi minimal ada dua yang bisa menggigit kita kalau kita tidak bijaksana. Yaitu penyesalan dari apa yang sudah lewat atau kekhawatiran. Itulah bagaimana masa lalu dan masa depan bisa menggigit kita. Jadi bagaimana agar kita tidak digigit oleh masa lalu dan masa depan? Belajar untuk hidup saat ini. Yang pertama, penyesalan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak pernah menyesal. Saya pikir tidak ada. Saya pun pernah menyesal. Tetapi bagaimana agar penyesalan atau apa yang sudah lewat itu tidak menjadi gigitan? Caranya adalah apa yang sudah lewat itu dipetik sebagai pelajaran. Cukup. Dipetik sebagai pelajaran cukup. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu begitu membuat menderita, tetapi cukup diambil pelajarannya cukup. Dukanya jangan diambil. Kalau Bapak Ibu ambil dukanya, Bapak Ibu akan menderita. Bapak Ibu tidak akan kemana-mana. Setiap hari Bapak Ibu hanya ada di masa lalu. Contoh, Bapak Ibu begitu membenci seseorang. Itu di masa lalu atau masa sekarang? Masa lalu. Mungkin hari ini orangnya sudah tidak ketemu. Orangnya sudah jauh. Anda mungkin sudah pindah kerja. Anda mungkin sudah pindah tempat tinggal. Anda bahkan mungkin sudah pindah kota. Tetapi kalau kebencian itu masih dibawa, itu adalah bagian dari apa yang disesali dan apa yang membuat kesal. Bapak Ibu hanya membawa kesalnya. Bapak Ibu hanya membawa penyesalannya. Atau Bapak Ibu hanya mengambil dukanya saja. Padahal seharusnya yang diambil adalah pelajarannya. Jadi kita juga butuh masa lalu. Jadi kita tidak serta-merta mengatakan, oh Sang Buddha ajarannya itu hidup pada saat ini. Jangan pikirkan apa yang sudah lewat. Oh tidak. Bahkan kalau kita baca sutta, beliau kadang-kadang menceritakan ketika saya masih seorang pangeran. Betul ya? Beliau menceritakan ketika dulu saya seorang bodhisatta. Kalau tidak bagaimana kita tahu kisah hidup beliau? Artinya beliau juga flashback. Ketika diskusi dengan umat, ketika mengajar kepada para umat, beliau juga flashback. Melihat apa yang sudah lewat. Tapi beliau flashback untuk belajar atau untuk mengajar. Mengambil apa yang baik yang ada di masa lalu. Kalau Bapak Ibu pernah ada kesalahan, kekeliruan, ketidaknyamanan apa saja. Dari yang sudah lewat cukup dipetik sebagai pelajaran. Dan jangan diambil dukanya. Bahkan beliau mengatakan, tadi saya baca bukunya, saya merenung. Beliau mengatakan bahkan penyesalan itu bisa membunuh Anda. Kok sekejam itu ya? Saya renungkan, emang bisa penyesalan membunuh kita? Setelah saya renungkan bisa. Orang yang punya problem
Beberapa akhirnya menjadi semakin stres, semakin stres, semakin stres, akhirnya punya gangguan saraf. Sarafnya rusak. Akhirnya menjadi tidak waras. Beberapa menjadi sangat stres. Bahkan memilih untuk bunuh diri. Betul ya? Itu adalah salah satu bagaimana penyesalan bisa membunuh kita. Tapi ini juga saya baru tahu akhir-akhir ini. Ternyata orang yang depresi itu ya penyakit di mana kita terlalu sedih. Sesungguhnya kalau kita ke rumah sakit ketemu psikiater, itu bisa dicek kadar hormon stres kita, kortisol. Kortisolnya tinggi sekali, artinya kita sangat stres. Dulu saya berpikir bahwa keadaan paling buruk dari depresi itu adalah dia orangnya bunuh diri. Mungkin dia sudah, enggak, untuk apa saya hidup di dunia ini? Enggak ada artinya, enggak ada maknanya. Sudahlah, mati saja. Dulu saya berpikir bunuh diri itu adalah level depresi yang paling tinggi. Rupanya saya salah Bapak Ibu. Rupanya depresi yang level paling tinggi adalah orangnya saking stres, badannya menjadi lumpuh. Saking stres badannya jadi lumpuh. Wah, saya tidak bisa bayangkan betapa stresnya. Dia masuk rumah sakit, badannya nggak bisa bergerak semuanya, persis seperti orang stroke berat. Tetapi di scan otaknya tidak ada sedikit pun penyumbatan otak atau kebocoran pecah pembuluh darah, istilahnya hemorrhagic. Tidak ada penyumbatan iskemik, tidak ada. Otaknya normal. Tapi dicek riwayatnya orang ini depresi semakin berat. Akhirnya seluruh badannya lumpuh. Coba merenung. Pernah tidak merasakan sakit hati yang sakit sekali? Apakah putus dengan pacar? Apakah bangkrut? Apa saja. Saya pikir Bapak Ibu punya pengalaman. Saya yang miskin pengalaman saja punya pengalaman itu. Loh kok Bante bilang miskin pengalaman? Lah saya kan gak berkehidupan rumah tangga. Betul ya? Nah, saya pun punya pengalaman itu. Coba renungkan sakitnya seperti apa. Sakit sekali ya ketika sakit hati itu. Tapi bayangkan ada orang di luar sana, saking sakit hatinya, badannya stop semua. Wah, saya tidak bisa bayangkan betapa kelam apa yang ada di pikirannya. Kalau orang itu dibiarkan tidak masuk rumah sakit, dia akan mati. Kenapa? Dia lumpuh, tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya akhirnya mati. Betul ya? Kalau dia hidup sendiri, tidak ada keluarga sama sekali, seperti orang-orang sangat tua sekarang di Jepang, di Korea, mereka sudah mulai orang-orang sangat tua tapi tidak punya keluarga, ya mereka akan mati saja begitu. Itu Bapak Ibu, bagaimana penyesalan yang teramat sangat bisa membunuh kita. Nah, nanti kita belajar bagaimana mengatasinya. Yang kedua, kekhawatiran. Kita cerita masa depan. Masa depan itu juga bisa menggigit kita dalam bentuk kekhawatiran. Dan itu tidak jarang. Sering saya ketemu orang yang terlalu khawatir. Padahal coba Bapak Ibu renungkan sepanjang hidup Bapak Ibu. Dari kita kecil, seberapa sering kita khawatir. Betul ya? Cukup sering. Apalagi ketika sekolah, ketika mau ujian, takut ini, takut itu. Tapi semuanya terlewati enggak? Ya akhirnya lewat juga. Betul ya? Akhirnya lewat juga. Dan seringnya kekhawatiran itu tidak membantu kita. Saya beri contoh. Ada dua orang anak. Si A dan si B sama-sama mau ujian minggu depan. Ujiannya sulit ini. Ujiannya sulit. Si A ya ada kekhawatiran normal ya. Manusia khawatir itu normal. Jadi saya nggak bilang Bapak Ibu mulai detik ini jangan khawatir. Ya Bapak Ibu harus menembus arahat. Betul ya? Hanya seorang arahat yang tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Tidak. Tetapi pesan hari ini adalah jangan terlalu larut ke dalam kekhawatiran. Tapi kekhawatiran kecil pasti ada. Itu manusiawi. Si A ini dia khawatir. Minggu depan ujian. Ujiannya sulit. Saya harus bagaimana? Fokus pada saat ini. In the present moment. Itu judul kita hari ini. Nanti saya bahas lebih lanjut. Fokus pada saat ini. Apa yang bisa dilakukan saat ini? Kalau minggu depan ujian? Belajar.
Nyari para senior. Ci, yang semesternya lebih tinggi. Ini biasanya gurunya ujiannya senengnya keluar apa ya? Betul ya? Nyari guru les. Alumni sekolah itu. Yang sudah kenal guru itu. Terserah. Anda fokus pada saat ini. Kekhawatiran itu tidak membanjiri kita. Tidak menggigit kita. Terus belajar. Duduk belajar. Kalau Anda tidak belajar, nggak akan bisa Anda ujian. Tapi si B, dia khawatir sekali. Ujiannya susah ini. Ini gurunya killer. Sudah nulis sebagus mungkin pun yang pinter cuma dapat C. Apalagi saya. Jangankan C minus. Jangan-jangan E minus gitu ya. Padahal E sudah 0 itu. Jadi E minus itu nggak ada. Wah dia khawatir sekali. Khawatir sekali. Terus bagaimana? Wah dia pergi sembayang. Dia pergi ke Tuapek Kong. Kuantek Kong. Cek Kong, Sulu Kong, wah semua Akong, Datuk Kong, semua dia datangi. Dia sembayang, dia penuh kekhawatiran. Pertanyaan saya, bisa kekhawatiran itu membawa manfaat untuk dia? Gak bisa. Gak bisa. Kalau dia cerdas, kalau dia bijaksana, dia ingat ceramah Dhamma hari ini. Khawatir itu manusiawi, tapi saya tidak mau terus digigit oleh kekhawatiran. Saya belajar. Saya belajar. Nanti hasilnya bagaimana? Pokoknya saya belajar. Dia belajar dengan baik. Dia belajar dengan baik. Jangan-jangan dia dapat B+. Ya toh? Karena dia belajar. Nah itu cara yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah melihat bahwa kalau kita tidak bijaksana kita bisa digigit oleh penyesalan. Bahkan sampai depresi berat. Atau kita bisa digigit oleh kekhawatiran. Bahkan untuk hal yang lebih besar. Lalu cara hidup yang terbaik itu bagaimana? Sang Buddha mengatakan. Cara hidup yang terbaik itu. Atau yang disebut dengan Badhe Karato. Atau Badhe Karata. Nanti ada sutanya. Nanti kita baca. Akan saya bacakan ya. Ini bagus sekali. Jadi beliau mengatakan bahwa. Mereka yang bijaksana itu. Atitang nanwa gameya napati kangke anagatang. Sekali lagi biar khusyuk ya. Atitang nanwa gameya napati kangke anagatang. Seseorang yang tidak merindukan apa yang sudah lewat dan juga tidak menjadi gelisah pada apa yang belum datang. Itulah mereka yang disebut Badhe Karato. Badhe Karato itu apa? Mereka yang hidupnya penuh keberuntungan dalam satu malam itu. Nah Badhe itu artinya beruntung atau mulia. Karata artinya satu malam. Artinya malam. Jadi Badhe Karata artinya malam yang penuh keberuntungan. Tetapi di zaman India kuno. Malam itu artinya seharian. Malam itu seharian. Jadi mereka ketika menyebut satu malam, itu artinya satu hari 24 jam. Itu mirip kalau Bapak Ibu ke kota Medan. Kalau orang Medan bilang semalam, itu artinya seharian. Jadi jangan bingung kalau semalam saya sarapannya bubur. Lah katanya malam, kok sarapan? Lah itu bahasa orang Medan. Nggak tahu apakah terpengaruh Pali apa tidak. Karena dulu universitas terbesar agama Buddha setelah di India adalah di Sriwijaya. Adalah di Sumatera. Jadi banyak bahasa Indonesia itu terpengaruh oleh bahasa Pali dan Sanskerta. Seperti contoh Bapak Ibu tahu Tirtanadi? Berapa sering Bapak Ibu bayar ke Tirtanadi? Belum tentu Bapak Ibu tahu arti Tirtanadi. Betul ya? Tirta itu artinya air. Nadi itu artinya sungai. Tirtanadi air artinya air sungai. Bapak Ibu Saudara, beliau mengajarkan bagaimana menjadi orang yang hidup dalam satu hari penuh itu menjadi hari yang mulia adalah mereka yang hidup pada hari itu tidak melekat pada yang sudah lewat dan tidak khawatir pada apa yang belum datang. Kalau Bapak Ibu Saudara mempraktekkan itu satu hari itu disebut hari yang mulia. Namun
Jangan lupa tidak berpikir apa yang sudah lewat itu bukan berarti kita tidak boleh berpikir apa yang sudah lewat, ya. Boleh dipikirkan untuk dipetik pelajarannya asal tidak diambil penyesalannya. Bukan berarti kita tidak boleh merencanakan masa depan. Yang tidak boleh adalah mengkhawatirkan masa depan. Tapi berpikir, berencana untuk masa depan, silahkan. Saya beri contoh yang sangat baik. Kalau Bapak Ibu ingin memanjat gunung, mendaki gunung sampai ke puncak gunung, pertanyaan saya, perlu nggak dipikirkan saya mau mendaki gunung sampai ke puncak? Perlu? Perlu, dan itu adalah future. Itu adalah masa depan. Tetapi yang tidak perlu adalah Anda tidak perlu setiap langkah dalam dakian itu Anda terus, wah bisa sampai ke atas enggak ya? Bisa sampai ke atas enggak ya? Aduh bisa sampai ke atas enggak ya? Enggak perlu. Anda cukup tahu rencana Anda, saya mau ke puncak gunung. Kemudian Anda mendaki. Tetapi setiap dakian itu, setiap langkah itu, Bapak Ibu Saudara ada di momen saat ini. Agar apa? Agar Anda tidak terjatuh. Yang mana yang batu yang licin, yang mana yang ada lumutnya, yang mana yang mungkin sarang ular. Bapak Ibu Saudara jalan dengan sangat hati-hati. Berjalan dengan sangat hati-hati dari momen ke momen itu adalah hidup pada saat ini. Tetapi berpikir saya mau ke atas gunung, itulah pemikiran mengenai masa depan. Cukup pemikiran, cukup perencanaan, tidak perlu khawatir, tahu tujuannya, kembali kepada saat ini. Itu yang bisa Bapak Ibu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari merasa gelisah, renungkanlah. Bapak Ibu mungkin sedang mengakses past, masa lalu, atau future. Kembali ke saat ini. Cerita terakhir. Ini cerita baik sekali. Dan ada yang perlu Bapak Ibu praktekkan. Kalau Bapak Ibu berhasil mempraktekkan, hasilnya luar biasa. Sudah saya praktekkan beberapa tahun. Hasilnya sangat luar biasa. Ada seorang Malaysia, dia orang Malaysia, dia kuliah ke Amerika. Namanya adalah Bro Tan. Tapi kebetulan yang namanya Bro Tan di Malaysia itu banyak sekali. Bahkan yang bangun Nalanda Institute di Malaysia, Nalanda Institute itu sebenarnya grup untuk belajar dhamma, jadi bukan tempat kuliah, mereka yang cetak buku ini. Nah, bahkan Nalanda Institute ini yang foundernya adalah Bro Tan, tapi bukan beliau. Ada seorang murid namanya adalah Bro Tan, dia pergi kuliah ke Amerika. Tapi ketika dia kuliah di Amerika, dia stres karena pelajarannya sulit. Setelah dia stres sekali, dia berpikir begini, saya pergi ke klinik saja, jumpai dokternya. Toh kliniknya nggak usah bayar. Kadang di tempat kuliah atau sekolah ada kliniknya, lah itu nggak usah bayar. Ya dia pergi ke klinik itu. Akhirnya dokternya ngasih obat, pil warna merah, obat antidepresi. Oh kamu itu stres, kamu mengalami gejala depresi awal. Nah kamu minum obat merah ini. 1 hari 1. Akhirnya dia ambil. Dia minum. Setelah dia minum obat antidepresi itu, depresinya berkurang. Depresinya berkurang. Tapi efek sampingnya apa? Gak bisa belajar. Kenapa? Ngantuk. Obat antidepresi itu ngantuk. Jadi sesungguhnya kalau Bapak Ibu dengar di masyarakat obat tidur, nggak ada yang namanya obat tidur setahu saya. Yang ada adalah suplemen membantu tidur, itu ada. Itu salah satu mereknya Lelap ya kalau saya tidak salah. Pabriknya Soho. Tetapi obat tidur itu tidak ada. Yang adalah obat antidepresi. Efek sampingnya tidur. Nah, jadi dia diberikan obat antidepresi. Akhirnya dia ngantuk, nggak bisa belajar. Memang betul stresnya hilang. Tapi nggak bisa belajar untuk apa? Toh dia ke Amerika untuk belajar. Dia datang lagi ke dokternya. Dokter, setelah saya minum obat warna merah ini, stres saya berkurang. Tetapi saya tidak bisa belajar. Lah nanti nilai saya bagaimana? Dokternya kasih obat lagi warna biru. Oh kalau kamu mau belajar, kamu minum ini. Mungkin ya, ini dugaan saya. Dokternya itu kasih obat untuk semangat. Biasanya isinya kafein.
Tidak beda dengan kopi, tapi sudah dikapsulkan. Jadi setiap dia mau belajar, dia minum pil warna biru ini. Lalu beberapa minggu kemudian dia datangi dokternya lagi. Dokter, ada masalah baru. Apa masalahnya? Saya kan sering belajarnya malam. Jadi saya minum pil biru. Setelah itu apa efeknya? Saya nggak bisa tidur. Betul ya? Pagi minum obat anti stres, sore minum obat kafein. Ya nggak bisa tidur. Dokternya ini kreatif sekali. Nggak tahu ini benar apa salah caranya. Dokternya tambahin lagi 1 pil. Kamu kalau mau tidur kamu minum ini. Akhirnya dia setiap hari minum 3 pil. Dan itu berjalan selama 4 bulan. Setelah 4 bulan, dia sendiri khawatir. Ini baru 4 bulan, saya sudah ketergantungan 3 jenis obat ini. Nanti lama-lama bagaimana? Saya kok merasa seperti robot begitu. Kalau stres, pil merah. Mau belajar, pil biru. Kalau mau tidur, pil yang terakhir. Ini saya seperti robot ini. Lalu dia mulai khawatir, takut badannya itu kena efek samping obat. Akhirnya, dia mencari tahu, ada enggak cara yang lebih baik? Dan dia menemukan satu hal yang luar biasa. Dan ini sudah saya praktekkan beberapa tahun. Hari ini saya share ke Bapak Ibu Saudara. Dia menemukan teknik namanya mindful breathing. Nafas berkesadaran. Gampang sekali caranya. Caranya adalah bernafas dengan rileks, tenang dan mendalam. Dan agak pelan. Karena kalau kita nafas mendalam kan pelan ya. Buangnya juga pelan. Tidak perlu sampai tidak nyaman. Jadi pelan saja. Yang penting cukup pelan tapi tidak sampai menimbulkan ketidaknyamanan. Coba kita praktek bersama. 5 detik saja Bapak Ibu Saudara tarik nafas yang panjang ya. 1, 2, 3 tarik nafas panjang. Itu 5 detik. Bapak Ibu Saudara, ada yang merasakan lebih tenang sedikit? Saya pikir ada ya. Lebih rileks. Padahal hanya 5 detik. Kenapa demikian? Ternyata ketika kita menarik nafas dengan rileks dan tenang, selama 5 detik tadi, pikiran kita tidak ada di masa lalu dan tidak ada di masa depan. Pikiran kita ada di mana? Di nafas. Dan nafas itu adalah saat ini, present moment, momen saat ini. Jadi selama 5 detik tadi Bapak Ibu tidak ada di masa lalu, tidak ada di masa depan. Bapak Ibu tidak bisa digigit oleh penyesalan dan tidak bisa digigit oleh kekhawatiran. Itu ibarat kata, kalau Bapak Ibu selama ini punya beban batin, ibarat mengangkat 2 koper yang besar selama ini, 5 detik tadi itu kopernya diletakin. Tenang, damai. Tapi habis itu kopernya diangkat lagi. Bapak Ibu Saudara, akhirnya Brotan itu mempraktekkan ini. Setiap kali stres itu muncul pada dirinya, merasa tidak nyaman di batin, dia langsung mindful breathing, nafas berkesadaran. Nafas yang tenang, rileks dan mendalam. Tujuannya bukan juga seperti kalau kita ingin bermeditasi 10 menit, 20 menit. Tidak. Hanya sekedar 20 detik, 30 detik. Cukup. Bahkan kalau tidak ada banyak waktu, 10 detik cukup. Just like that. Kemudian Brotan ini melatih ini sebagai latihan. Daily practice-nya dia. Latihan keseharian. Caranya bagaimana? Caranya adalah dia setiap pagi bangun, dia latih pikirannya. Setiap pagi hal pertama yang dilakukan itu adalah mengambil nafas yang tenang dan rileks. Jadi begitu bangun pagi, dia rileks. Dan itu butuh effort, butuh usaha beberapa hari. Karena kalau Bapak Ibu hari ini mau terapkan, mungkin besok pagi lupa, betul ya? Harus diingatkan lagi, oh saya lupa. Latihan nafas di pagi hari. Sekedar sebegitu bangun, hal pertama yang dilakukan adalah nafas yang rileks dan tenang. 30 detik cukup. Mau lebih lama silakan. Sudah. Kemudian aktivitas seperti biasa. Yang kedua, setiap kali dia menunggu apa saja.
Contoh, kalau dia misalkan ngekos, kemudian toiletnya itu campur, harus nunggu temennya, dia akan nunggu di depan toilet sambil nafas yang rileks. Jadi nafas yang tenang dan mendalam itu dia latih dalam keseharian. Setiap kali dia menunggu, setiap kali dia sedang tidak melakukan apa-apa. Karena umumnya pikiran begitu Bapak Ibu duduk agak lama saja, pikiran kita lari ke, kalau tidak masa lalu, dia akan lari ke masa depan. Tetapi karena Brotan ini punya problem, dia praktek itu. Begitu dia menunggu agak lama, agar pikirannya tidak kabur ke past atau ke future, dia langsung nafas yang tenang dan mendalam. Bahkan Anda tidak perlu menutup mata. Boleh membuka mata. Lihat ke bawah. Karena kan aneh juga toh. Kalau Bapak Ibu ke Matahari beli baju. Kemudian nunggu di kasir toh. Di depan 3 orang nunggu bayar. Bapak Ibu kemudian. Wah ini gara-gara biku abi jatuh ini. Tidak ya. Tetapi boleh membuka mata lihat ke tanah. Relax tenang 30 detik 1 menit. Setelah itu Bapak Ibu mau keluarkan HP, main HP silahkan. Karena zaman sekarang kalau menunggu pasti keluarnya HP toh. Tetapi relax dulu. 30 detik 1 menit. Tetapi sering. Setiap menunggu dilakukan. Setiap menunggu dilakukan. Akhirnya Brotan ini lepas obat Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali. Bagi orang yang pernah mengalami stres sampai minum-minum obat itu tidak gampang. Dia lepas obat. Dan akhirnya teknik ini sekarang dia ajarkan setiap kali dia memberi Dhamma discussion. Karena dia adalah muridnya Bante Punaji, cukup terkenal beliau Bante di Malaysia, kadang ngajar di Amerika. Brotan ini murid utamanya. Sekarang Bante Punaji sudah meninggal. Jadi kalau kita ingin tahu ceramah Dhamma Bante Punaji, hanya ada 2 cara. Dari online YouTube yang sudah lewat atau dengar ceramahnya Brotan. Karena itu semuanya mirip dengan yang diceramai Bante Punaji. Akhirnya Brotan ini lepas obat. Bapak Ibu Saudara, saya sudah latih ini bertahun-tahun dan hasilnya luar biasa. Bapak Ibu silakan pulang ke rumah latihan itu. Cara yang paling menyenangkan adalah kalau Bapak Ibu bawa kendaraan sendiri setiap lampu merah. Karena lampu merah itu mengesalkan. Saya nggak tahu di Jakarta lampu merah ada angkanya enggak. Kalau di Medan ada angkanya. Saya pernah lewat satu jalan itu lampu merahnya 270. Waduh, begitu rem, aduh 270 detik. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah punya mindset yang berbeda. Begitu lampu merah mau 150, mau 200. Nah, saatnya menikmati nafas yang indah. Betul ya? Jadi begitu rem. Momen yang indah sekali. Menunggu itu jadi menyenangkan. Tapi ini butuh proses ya. Coba dilakukan dulu 2-3 bulan. Percaya saya hasilnya luar biasa. Menunggu lampu merah, nafas masuk. Nafas keluar. Pelan, rileks dan mendalam. Tapi jangan sampai menutup mata nanti ketiduran. Kalau lagi bawa kendaraan. Atau kalau masih punya kesadaran yang kuat silahkan. Nutup mata sebentar. Sudah 20 detik, 30 detik buka pelan-pelan. Nah, tapi nafasnya mau tetap di rileks mendalam silahkan. Nah kemudian boleh lakukan yang lain. Ini melatih otak kita Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu stres itu masuk ke otak, otomatis kita akan melindungi diri dengan kembali ke masa ini. Bagaimana kembali ke masa ini? Nafas masuk, nafas keluar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak latih, ketika ada stres yang masuk tidak efektif. Satu ketika ditelepon. Aduh, si Anu ini meninggal. Aduh, sedihnya luar biasa. Oh, ingat Bante Abi jatuh. Nafas masuk, nafas keluar. Makin nafas makin nangis Bapak Ibu. Kenapa? Tidak pernah dilatih. Tidak pernah dilatih, kekuatannya tidak kuat. Batin kurang kuat. Tetapi kalau Bapak Ibu latih nafas masuk, nafas keluar ini dalam keseharian. Sering saja. Saya tidak minta Bapak Ibu sehari meditasi 2 jam Bapak Ibu. Bukan, tapi sering. Setiap menunggu keadaan-keadaan yang rileks. Satu ketika Bapak Ibu dapat telepon, kabar yang kurang menyenangkan. Nafas masuk, nafas keluar. Terasa sekali, stres yang hadir itu langsung berkurang. Entah 50%, entah 60%.
Memang tidak langsung habis semua. Tapi bersyukur toh kita tidak menjadi terlalu menderita. Kenapa? Karena Sang Buddha mengatakan ajaran para Buddha adalah mengenai penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Itulah ajaran para Buddha. Jadi Sang Buddha ngajari kita bagaimana mengurangi penderitaan. Bapak Ibu Saudara, ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, efeknya luar biasa. Kemarin saya juga ajarkan ini ke Tanjung Balai Karimun. Cukup jauh. Dari Batam naik kapal ke Tanjung Pinang. Besoknya naik kapal ke Tanjung Balai Karimun. Di Tanjung Balai Karimun itu saya ngajar hal yang persis sama. Bagaimana nafas ini tenang, rileks mendalam ya. Bisa mengurangi stres dalam keseharian kita. Tapi jadi senjata makan tuan Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya mau dijemput ke tempat lain. Ke desa Melayu. Namanya Pasir Panjang. Bapak Ibu pasti tidak pernah ke sana. Karena toh saya juga baru pertama kali ke sana. Lalu yang menjemput saya itu terlambat. Lalu dia chat saya. Bante maaf kami akan telat. Ya Bante nafas masuk nafas keluar dulu. Waduh ini senjata makan tuan. Saya tidak boleh marah ya. Oh ya saya nafas masuk nafas keluar. Sambil menunggu mereka. Nah itu namanya senjata makan tuan. Ya tapi itu guyon saja. Bapak Ibu Saudara itu dilatih dalam keseharian. Manfaatnya luar biasa. Kesimpulan hari ini. Kita sudah tahu bahwa kita bisa digigit oleh masa lalu. Kita bisa digigit oleh masa depan. Obatnya adalah dua. Satu dengan perenungan yang baik. Perenungan yang baik itu tahu bahwa jangan mau digigit oleh masa lalu dan masa depan. Teknik yang kedua. Nafas yang tenang, rileks dan mendalam. Silakan buka halaman 133 Parita Biru. Ada suta namanya Bhadekarata-gata. Saya baca versi di buku ini. Tapi versi buku ini bahasa Inggris. Nanti saya terjemahkan pelan-pelan. Sedikit berbeda terjemahannya, tapi yang di sini lebih sederhana, yang di Parita Biru itu lebih puitis. Lalu yang di Parita Biru itu digabung semuanya, artinya kalau Pali semua, kalau bahasa Indonesia semua. Bapak Ibu tidak bisa melihat kalimat per kalimat, tapi yang di sini kalimat per kalimat, ya. Ya, Bapak Ibu konsentrasi. Hari ini kita belajar sedikit khotbah dari Sang Buddha. Atitang nanwa gameya napati kangke anagatang yadati tang pahi nang tang apatanca anagatang. Seseorang tidak seharusnya merindukan apa yang sudah lewat, nor be anxious over things which are yet to come. Juga tidak menjadi gelisah pada apa yang belum datang. Yang lampau sudah berlalu, masa depan belum datang. Pacu pananca yo dhamang tata wipasati. Asang hirang asang kupang tang widha manubruhaye. Siapapun yang melihat dhamma secara langsung di saat ini, begitu jelas seperti apa adanya. Tidak tergoyahkan, immovable, tidak dapat dipindahkan dan membawa keamanan. Seseorang harus mengumpulkan hal-hal seperti itu dalam hidupnya. Ajewa kicama tapang, kojanya maranang suwe, nak hino sanggarang tenak maha senena macuna. Usaha adalah tugas dari hari ini. Yang mana kematian mungkin datang hari esok. Kita tidak punya kekuatan untuk berlindung dari kematian dan pasukannya. Ewang wihari mataping, ahorata matanditang, tangwe bade karatoti santo acikate muni. Orang bijaksana yang damai berkata kepada mereka yang berjuang, janganlah malas
di dalam keseharian baik siang maupun malam. Dan mereka memuji orang yang hidup walaupun dalam satu malam yang mulia. Satu malam yang mulia itu tadi Bade Karata. Jadi Sang Buddha mengatakan mereka yang bisa hidup pada present moment, pada saat ini, tidak digigit oleh masa lalu, tidak digigit oleh masa depan. Itu adalah orang yang memiliki satu hari yang beruntung, satu hari yang mulia. Satu hari yang mulia itu disebut Bade Karata. Dan orang yang menjalaninya disebut Bade Karato. Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau. Kalau Bapak Ibu bisa praktekkan teknik nafas yang tadi saya bagi. Kalau Bapak Ibu stres, Bapak Ibu bisa baca parita ini. Halaman 133. Baca sendiri di rumah. Bante, di rumah tidak ada parita biru. Ya bisa, sepertinya di sini ada bursa. Kalau saya tidak salah, bisa ambil di bursa. Atau bisa download di Android. Namanya My Parita. Bahkan My Parita itu ada audionya. Dan itu sepertinya suara dari Bante Damadiro. Jadi Bapak Ibu kalau stres ya, kalau Bapak Ibu digigit oleh penyesalan, digigit oleh kekhawatiran, baca Bade Karata Parita halaman 133. Kemudian jangan lupa nafas yang rileks, tenang dan mendalam. Bapak Ibu Saudara, itu pesan Dhamma saya hari ini. Tidak terlalu mendalam, tapi kalau Bapak Ibu praktekkan sangat bermanfaat. Semoga kelak saya datang lagi, ada yang datang, Bante, sudah saya praktekkan, beneran bermanfaat. Kemarin saya ajarkan hal yang sama di Samarinda. Besoknya ada ibu-ibu yang datang. Ya tidak saya sebutkan namanya. Bante, tadi pagi itu saya hampir kesenggolan sama mobil. Wah sudah mau marah saya Bante. Langsung nafas masuk, nafas keluar. Marahnya berkurang. Semoga nanti bisa dipraktekkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.